cerita tadi Bu, memang setiap destinasi ini saya yakin harus membuat paket. Tawaran-tawaran atraksinya harus ada. Nah, tinggal lagi sekarang tawaran atraksi ini, paket ini, cuman packagingnya Bang. Nah, packagingnya, saya yakin semuanya bisa bikin paket ini. Cuma bagaimana membuat paket ini menjadi menarik, itu ada ilmunya. Karena saya sarjana hukum, nggak tahu saya Bang. Yang bisa itu adalah orang sarjana desain komunikasi visual. Nah, orang desain grafis, itu bisa tuh. Nah, artinya kan butuh misalnya, oh teman-teman Kok Darwis butuh pelatihan pembuatan paket, tapi dari desainnya mana? Memang sarjana desain itu mana? Ya mintakan itu. Karena memang butuh paket-paket yang packagingnya bagus. Kalau dia pakai paket siapa dia mau? Tidak ada orang menarik mencarinya kan? Bocil kan? Carinya saya, itu tidak digaransi destinasinya bocil kan? Nah, cari packaging paketnya saya tidak menarik dong. Karena memang ada keilmuan tertentu yang mengurus-urus masalah itu tuh. Serahkan ke orangnya. Mintakan bantuannya kepada dinas-dinas pariwisata kabupaten kota. Kalau membuat paket itu pun tidak sembarang aja, memang ada ilmunya. Gimana membuat dia jadi bagus kan? Mau bisa ibu desain yang model-model. Tidak bisa ibu kan? Awak tidak bisa mah. Kamu kayak pelok buluk itu. Iya Bu. Karena di PowerPoint sekarang ada desainnya Bu. Iya. Awak ada pandai itu dong. Dan dulu tidak tahu ke kawan kau. Tolong bayar desain aja. Iya. Marcos dia pui Bu. Ya artinya memang itu dia. Kadang yang ditulisnya tak apa-apa di PowerPoint itu. Tapi karena desainnya bagus Bu, ada bukunya sendiri. Ada. Kemudian itu dia pakai tuh. Kalau dia desain dengan bagus, di packaging dengan bagus dia, orang langsung menarik gitu ya. Memanai untuk orang membacanya. Wah ini bagus nih nampaknya destinasinya kata dia kan. Perkenalan pertama aja dengan paket ibu itu dia udah wow gitu, udah wah ya. Jadi dah boleh ibu coba-coba lo mau paket tahu. Kalau ada orang beli paketnya. Ibu cari orang yang bisa membuat packagingnya bagus. Kalau sudah bisa, Bu, minta tolong mau Pak Kabit Ekraf. Kan ekonomi kreatif itu dibawa bilang Pak Kabit nampaknya. Jadi ini penting untuk dilakukan gitu kan. Kemudian pembuatan media promosi dan bagaimana melakukan promosi. Jadi media promosi sekarang banyak. Media promosi kita banyak. Instagram, Facebook ini, tapi emang Facebooknya ini follow akunnya banyak pengikutnya. Tapi orang sekampung saya pokoknya sekecamatan, kemudian sekabupaten dulu saya. Tidak jual paket sama orang itu kan? Mempromosikan destinasi. Artinya kan harus ada apa ya? Media promosi berbeda ya. Tidak bisa kita pakai melulu itu gitu loh. Harus dinilai juga dia, dikaji dia. Follower sekian. Yang mau follow aku siapa? Sana surang saya. Ini ada statistiknya doang. Ada tuh. Iya banyak. Di tim aku tuh pernah jadi orang mau hitung tingkat popularitasnya kan? Iya. Boleh hitung orang kan? Ya awal sarjana hukum menghindari matematika, enggak tahu dia. Buat cari sih orang kan. Tapi dari situ pelajari memang ada hitungannya. Memang ada ilmunya pula ya. Jadi media promosi yang bisa mempromosikan itu memang tepat sasaran, pas, memang nge-up dia kan. Ada juga dia. Nggak bisa harus sembarang masuk Instagram masuk Bu. Kalau orang kampung ya. Nggak sampai sibuk. Tetangga sekitar kan. Paling jauh kan di pasar kan. Kalau ini promosian, jadi Pak Kadis itu. Apa? Di mana promosian? Pakai Facebook Pak, ya kan? Instagram, gitu ya kan? Ini ramah lagi sekarang di bawah. Saya mau dari ibu sama Kadis kan. Nah, artinya kan dipikirkan bagaimana membuat media promosi yang memang pas ke segmen pasar kita. Kemudian bagaimana pula meng-create bahan promosi yang menjual pula. Kamu jangan pakai tadi Bu. Memang gini Bu, gampang saja mereka cibuk maaf. Nih, mau diikuan kan? Biasa service loh. Gue ini seorang kan? Ya. Gue upload. Ih, kok
Jangan kan orang matua awasnya menonton kamu tahu Bang. Namanya sekarang itu kedua. Itu kan kenyataan Bang ya. Kenyataan yang kita temukan di lapangan. Dan kami juga ada promosi lagi mengatur strategi promosi pariwisata Sumatera Barat. Jadi hal-hal yang kayak begitu kami kupas semua. Kami kupas. Ya artinya memang itu tadi lagi dia. Dibutuhkan memang orang yang memiliki keahlian di pembuatan bahan promosi. Itu bisa jadi program nanti di dinas pariwisata. Maksud program tuh Pak. Biar kami promosiin Pak. Promosi itu Pak Kabit. Nanti Kita kita Facebook. Ya. Masalahnya bukan nggak mau menggunakan orang itu. Yang kita dorong tuh Pak Kabit di provinsi itu sekarang satu desa wisata, satu film promosi. Ah. Itu sekarang yang kita dorong dari provinsi. Yang ingin kita wujudkan Jadi Pak Kabit. baik, Karena gratis sekarang itu tidak, ya? jumlah desa wisata Orang kita mahal Sumatera begini. Barat itu kan hampir 500 desa wisata. Kalau Adwi tahun kemarin itu 238 desa wisata. Nah. Sekarang sudah mendekati 500 desa wisata tahun ini. Dalam setahun aja tuh Bang. Kemarin itu yang terdata itu 238 desa wisata. Tahun ini penjurian Adwi itu udah hampir 500 desa wisata. Sebenarnya prospek bagus, maka pemerintah provinsi melihat desa wisata akan menjadi sebuah kekuatan ekonomi, Bu. Akan menjadi sebuah kekuatan untuk memandirikan, mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat. Makanya memang didorong oleh Pemprov desa wisata ini. Jadi kembali tadi ke topik pembicaraan kita, masalah bahan promosi, itu juga harus di-create oleh orang-orang profesional. Nah, tanya ke Pak. Tidak bisa Bu pelatihan. Karena mau ibu tuh mau dilatih berapa kali pun. Kita bicara kenyataan aja Bu. Ya. Bukan saya meragukan kemampuan ibu. Tapi kita hargai kemauan dia. Tapi saya hargai. Tapi saya nggak yakin ibu mampu buat Tapi kalau mau jadi sama ibu itu latihan bisa jadi Pak. Nah, kan? Kan masih fresh Bu. Kalau ibu udah yakin dong. Mohon maaf artinya memang ini harus menjadi pemikiran Pak Kabit. Itu memang betul Pak Kabit. Jadi satu desa wisata, satu bahan promosi. Satu desa wisata, satu bahan promosi. Jadi ini juga memudahkan promosi untuk dinas pariwisata kabupaten. Ya. Karena sebenarnya kabupaten kota kita pun tuh kekurangan bahan promosi. Ya. Kebanyakan malah minta-minta lagi. Ya. Betul. Ada Bang? Ya, betul. Kami tambah ekspor. Serius Bang? Betul. Karena tidak provinsi saja kayak sekarang tuh menganggarkan pembuatan bahan promosi itu berapa ya? 100 juta cuma dianggarkan. Apa nih kadang kan? Siapa yang mau kerja tuh ngambil foto keliling Sumatera Barat itu 100 juta cuma? Enggak ada yang kadang. Nggak bisa kayak gitu. Memang bahan promosi ini kan wajah dia. Hal yang pertama dilihat orang makanya sebelum sampai ke lapangan dia. Jadi kalau tidak di-create dengan baik, tidak didanai dengan baik, ya jadinya ya salah-salah aja. Nggak bisa mana-mana kita kok Bu. Kalau nyarah aja ya ibu boleh, Bang. Kalau nyarah aja ya lah. Ada salah. Dia kasih ibu tadi kayak pelatihan bahan promosi. Jadi ibu tak bisa ke pelatihan tu. Ibu dari hasil saya lah. Lebih ringkas. Cari mengasih. Lokat tak boleh Bu. Mintaan tu. Jadi ini poin ketujuh ya abang-abang semua. Ini yang perlu kita pikirkan dari kelompok Darwis lah, kelompok sadar wisata. Karena besok dua pemateri besok tuh orang akademisi semua tuh. Nanti beradu nih ilmu nih. Kemudian ini langkah ke-8 ini untuk menguatkan Pok Darwis kita. Lakukan pengawasan terhadap SOP. Sudah kita tadi bicara perlunya sebuah SOP dalam peningkatan SDM kita. Memang harus ada pengawasan ya. Jadi dalam Pok Darwis ini kalau bisa Bang, jangan kelompok pekerja saja semuanya. Jadi harus ada juga kelompok pengawasnya. Atau dibikin memang dia bidang pengawasan. Karena kan sering terlupakan itu Bang.
bidang pengawasan ini. Jadi semuanya mau bekerja teknis, tapi akhirnya tidak ada yang mengawasi pekerjaan teknis ini berjalan tidak. Nah, menurut saya Podarus ini penting untuk ada bidang pengawasannya. Dan kalau bisa memang orang-orang itu orang-orang yang terlatih dia. Karena yang mengawasi ini tentu ilmunya lebih tinggi bang dibanding orang yang diawasi. Nah, kalau ilmunya lebih rendah, dia nggak terawasi dia jadinya kan. Karena kadili-kadili itu pengawas kok. Jadi memang dicarilah mungkin orang-orang di kampung kita itu yang mungkin secara keilmuannya lebih tinggi dia. Jadi sehingga proses ini bisa diawasi. Kemudian dia bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil pengawasannya. Tidak subjektif dalam menilai hasil pengawasan. Karena ini penting bang. Hasil pengawasan ini kemudian akan menjadi evaluasi bagi Podarwis untuk meningkatkan kinerja atau meningkatkan mutu kualitasnya. Oh kalau ternyata masih kurang, di sisi mana yang harus ditingkatkan? Nah, ini yang kemudian didorong untuk dilakukan pelatihan segala macam. Jadi kalau tidak ada proses pengawasan, kita terus merasa bahwa kita ini sudah terbaik. Sementara kampung-kampung lain rupanya lari maraton loh ya kan? Iya betul. Tahu masih terbaik juga kecewa kan? Berarti lulus hati sudah awak dong. Rupanya besok tetangga rupanya lulus kan? Nah ini penting nih, karena dalam persaingan sekarang ini kan harus kompetitifnya tuh harus harus sehat ya. Kemudian melakukan pengendalian. Nah, pengendalian seperti tadi lah, antisipasi hal-hal yang tidak terduga, kemudian antisipasi terhadap kondisi lingkungan. Jadi menurut saya salah satu efek buruk dari mass tourism itu pengendalian lingkungan kita melemah deh. Karena di rata-rata memang di destinasi-destinasi yang sifatnya mass tourism itu kondisi lingkungannya bawah belum juga. Ini harus jadi pemikiran buat kita semua nih bang, yang Podarwis, agar meningkatkan mutu destinasinya dari mass tourism menjadi semi premium lagi. Jangan mass tourism tadi, datang 1.000 orang, PT-nya 10 juta. Datang 300 orang, PT-nya 2 juta. Main ya bang? 2 juta. Nah, datang 300 orang, PT 2 juta. Ya. Datang 1.000 orang, PT 10 juta. Artinya kan harus meningkatkan mutu destinasi kita. Dengan segala macam yang kita sampaikan di tadi itu, itu kan sebenarnya mengarah pada peningkatan mutu destinasi. Jadi kalau kita masih mass tourism juga, yang paling terdampak itu lingkungan. Sampah, Iya, saru banyak. ya, karena persoalan-persoalan kita pasti berputar pada itu. Energi, kemudian sampah, air bersih, pasti itu yang akan selalu jadi persoalan. Jadi dengan meningkatkan mutu destinasi, kita berupaya untuk menyelesaikan masalah itu tadi, masalah lingkungan, masalah energi. Ya, kayak gitu deh. Kemudian destinasi juga saya yakin pasti jauh lebih terpelihara. Dan itu juga bagian dari kita mendidik pengunjung, Bu. Jadi pengunjung itu mau terdidik tidak terdidik, kadang ada juga peran dari destinasi, peran dari desa wisata. Jadi kalau kita selalu berpikiran pengunjung itu merusak, tidak juga. Kadang kita menjadi bagian dari yang ikut membantu dia merusak. Karena kita tidak melakukan proses edukasi tadi. Contohnya seperti yang saya sampaikan tadi, menyediakan segala macam amenitas yang mendukung untuk itu. Semuanya tidak buang sampah, tong sampah aja tidak ada. Maka pipa pembunari yang mana tampek itu, ayo sih nak mengalir Bu. Ya kan? Tak awak tak urang itu. Kalau atas asap ni tembak aja. Tak ada cerita. Tunggu selantau kan? Cari langsung lapak-lapak yang main bisa. Nah itu kan kenyataan Bang ya kan? Artinya akan mengedukasi pengunjung itu yang pemilik destinasi. Dan saya yakin pengunjung pasti akan patuh pada pemilik destinasi. Ketika pemilik destinasi memang mengelola destinasinya sudah dengan mutu. Bukan dengan jumlah penjualan tiket lagi, tapi dengan mutu. Walaupun sebenarnya kalau dikalkulasikan secara material malah jauh lebih beruntung ya, Bu. Jadi itu perlu tuh melakukan pengendalian. Selain mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, pengendalian itu salah satunya maintenance tadi, maintenance terhadap segala bentuk
equipment atraksi atau equipment amenitas. Nah, contohnya di rumah ibadah ya satu pemantauan, sampai ke rupanya lah bolong-bolong, orang sholat, rupanya hari hujan, sah bukan? Atau sampai parkir kok mau dia, itu kan pengandalian. Jadi harus ada proses pengandalian, bukan hanya proses pemakaian saja, Bu. Tapi harus ada proses pengandalian yang dilakukan oleh Podarwis terhadap segala macam bentuk kelengkapan yang ada di destinasi. Kemudian yang terpenting lagi adalah melakukan pengumpulan data dan pendokumentasian. Ini kadang kita suka lupa. Pemerintah butuh itu. Pemerintah butuh itu. Jadi kalau perlu memang kita melakukan collecting data ya. Collecting data. Dan yang terbaik itu, kalau saya bilang di langkah 11 ini melakukan inovasi pengelolaan. Jadi salah satu inovasi pengelolaan itu adalah melakukan collecting data berbasis IT. Kalau kita di badan promosi dari tahun kemarin itu karena belum dianggarkan. Kemarin kita udah audiensi dengan Pak Supardi, Ketua DPRD. Beliau mendorong untuk dilakukannya program-program digitalisasi pariwisata. Salah satunya itu adalah market. Karena tujuannya dari untuk melihat untuk semakin menjelaskan jumlah kunjungan kita di Sumatera Barat itu berapa sebenarnya. Karena hanya dengan berbasis IT kita bisa mendapatkan data konkret. Tapi kalau dengan berdasarkan tiket masuk, ayo gak susah gitu. Saya yakin datanya juga tuh cakadut itu. Cakadut. Tapi kalau sudah berbasis IT, scan muka, kan? Terus scanner tangan misalnya gitu, pasti datanya konkret. Nggak bisa dia ditipu. Nah, jadi Podarwis pun harus melakukan ini dia Bang. Jadi melakukan pengumpulan data itu diperlukan untuk pemerintah. Karena data-data begitu ya Pak Kabinda. Oh ini tingkat kunjungan ke sini sekian. Oh angka transaksi sekian di destinasi ini. Kan terlihat tuh Bang dari angka transaksinya. Kalau itu terintegrasi dengan berbasis IT langsung keluar tuh nilainya tuh. Langsung keluar angkanya dia. Nggak lama-lama kita hitung-hitungnya Bu. Langsung keluar berapa data tadi? Sekian. Oh, laporan sekian. Itu kan dibutuhkan pemerintah. Terjadi tidak peningkatan? Terjadi tidak penurunan? Oh kalau turun kenapa dia? Oh, kalau terjadi peningkatan sekian. Ah, gimana nih? Pencapaian 5% kita tahun ini kita naikkan lagi nih pariwisata sampai 10%. Apa yang harus dilakukan? Ah, anggarkan katanya. Tapi kalau datanya nggak ada, kata bupati nanya, Kadis, ada peningkatan pariwisata? Nah, itulah Pak. Oh, yakin ada, tapi meragu loh Pak. Itu jawab Pak Satria kan. Ini ada base data kan. Tapi kalau base data ada tugas kita sebagai di Podarwis membantu. Karena kan kita sering minta bantu juga ke pemerintah. Pak, bolehlah pelatihan Iko Pak. Iko kan minta bantu tuh. Nah, ini pemerintah butuh nih data dari kita. Karena itu menjadi dasar bagi pemerintah untuk membuat penganggaran Bu. Salah satu dasarnya itu. Jadi peningkatan ini. Dorong, Pak Bupati tentu dengan bangganya pula rapat paripurna di DPRD bicara tentang itu dia kan. Karena datanya konkret, didapatkan dari basis memang, didapatkan dari Podarwis. Nah, jadi memang penting bagi Podarwis kalau menurut saya untuk melakukan pengumpulan data dan pendokumentasian. Nah, lagi dengan diikuti dengan inovasi pengelolaan tadi. Nah, mulai diterapkan berbasis teknologi lagi Bang. Perlu parkir sekarang udah pakai Brizli kan di Podarwis itu. Jadi nampak aliran dananya Bu. Nah, ada korupsi ketua Podarwis boleh Bu. Nah, ada hilang tiket parkir kok tagak 2 Bu. Nah, terintegrasi pembayaran. Mau sekali masuk destinasi all in 50.000, ya bukan? Nah, langsung bayar pakai Brizli. Cerita. Nah, langsung ke rekening Podarwis. Nih. Kita tinggal cari aja. Berapa saldo sekian. Nggak ada kes-kesan tuh. Nggak ada curiga-curiga. Tahu kan? Itu isi-isi. Kami ada minggu bertang aja. Iya, Betul lah Batu Waru ya. Nah, kan sering kayak gitu Pak kan. Tapi dengan inovasi teknologi itu pasti akan menghilangkan hal yang begitu dia. Minimalisir. Menjadi semakin transparan, akuntabel. Nah, kemudian itu tadi mutu destinasi kita juga semakin wah. Saya yakin dinas pariwisata mau mensupport yang kayak begitu. Dimulai dari parkir, kan? Parkir yang digital. Nah. Perlu langsung ada pemotongan terhadap daerah.
PAD, bagi 2 aja. Tapi pemerintah mengadakan barangnya. Ya. Nah, emang kan? Ya. Gitu dia. Kan bisa aja diusulkan bang. Pemerintah mengadakan fasilitasnya, Ya. hasil 60-40 atau 70-30. 70 untuk Perdarwis, 30 untuk PAD. Kan kayak di Sulawesi Selatan bu, kampung mertua saya tuh bu. Gua batu kapal tuh, udah capek-capek Pak Darwis tuh, kemarin ribut tuh. Datang bupati baru nih, udah ditariknya aja pengelolaan sama dinas pariwisata. Bu masyarakat. Pak Darwisnya udah setengah mati juga berjuang nih kemarin-kemarin tuh kan. Ini kan tidak boleh sebenarnya hal yang begitu. Harusnya kan, ya kalau yang saya pahami selama ini pemerintah itu kan sebagai regulator, sebagai fasilitator, Ya. peran pemerintah, bukan sebagai pengelola. Pengelola itu adalah masyarakat. Karena yang akan merasakan dampak itu adalah masyarakat. Fungsi pemerintah itu tadi regulator, mediator, fasilitator, fungsi pemerintah. Kalau pemerintah juga jadi pengelola, Balik modal kampanye kali bang. hah? Balik modal kampanye. Awal pikiran baik saya lah bang. Ini lagi booming ya. Jadi ini memang perlu untuk kita apain, perlu untuk kita apakan. Kemudian juga kawan-kawan Pak Darwis juga harus terbiasa bermedia sosial. Maksudnya itu harus biasa searching juga. Jangan karena terlalu terlena dengan mengelola destinasi, kemudian lupa untuk melakukan inovasi. Ini masih bagian dari inovasi. Ternyata orang sudah membuat atraksi A itu dengan cara C, kita masih juga dengan cara A. Jadi memang diperlukan inovasi-inovasi. Oh, spot ini atau atraksi ini harus kita rubah nih begini. Saya lihat kemarin tuh di sana kayak begini nih. Ini bisa kita terapkan di sini. Artinya tidak puas dengan hanya apa yang ada di lokasinya saja, Bu. Karena 4.0 ini kejar-kejaran ya, Bu. Kejar-kejaran ya, Bang. Ini mau menuju 5.0 lagi, kan? Tidak 4.0 lagi. Jadi orang ini aneh-aneh aja, idenya gila-gila semua. Jadi kita harus pantau itu terus, Bu. Kalau enggak, atraksi kita ketinggalan. Tidak apa dia, kurang bernilai. Kemudian perlu ada rencana pengembangan untuk pengelolaan, inovasi pengelolaan. Artinya kalau sekarang ini kita kembangkan tuh ini, tahun depan kita harus bikin perencanaan pengembangan ini di sini. Gitu. Harus ada perencanaan pengembangan ya. Jadi harus ada tim-tim perencanaan seperti itu, bukannya sekedar melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis saja. Tapi perencanaan ke depan itu juga harus dipikirkan. Kemudian yang ke-12 itu membuat dan menyampaikan laporan rutin kelembagaan pengelola. Kita kan selama ini kan memang agak payah untuk hal-hal seperti itu. Ya itu sih bicara responsibility, bicara tanggung jawab pengelolaan. Memang dari semua organisasi itu membuat laporan pertanggungjawaban itu paling susah. Tapi membuat laporan penerimaan paling senang dia. Kedatangan kwitansi senang, dengan absen senang. Tapi kalau bikin laporan pertanggungjawaban, nah ini paling susah. Biasanya yang menjadi timbul masalah di situ juga. Tapi sebagusnya memang Pak Darwis melalui para pemimpin-pemimpinnya lah, memang harus sudah mengarah ke situ dia. Jadi memang harus ada laporan rutin atas kinerja Pak Darwis. Jadi juga ini untuk meningkatkan trust terhadap lembaga pengelola. Kemudian yang ke-13, yang terakhir yang menurut saya yang penting itu mendistribusikan keuntungan. Jadi karena memang kita bicara tadi Pak Darwis, bicara nagari, bicara desa, tentu keuntungan itu tidak bisa dinikmati saja oleh kelompok pengelola. Agar memang mendapat support dari masyarakat tentu harus didistribusikan juga. Oh ke nagari berapa, ke pemuda berapa, oh ke fasilitas umum, ke masjid, sumbangan anak yatim berapa. Jadi sehingga masyarakat pun merasa memiliki Pak Darwisnya. Oh ada kontribusi Pak Darwis terhadap pembangunan desa atau nagari di luar konteks apa yang kita kerjakan. Selama ini memang saya lihat sering persoalan timbul itu ya di situ dia. Pendistribusian keuntungan ini sering tidak terjadi dia. Kemudian ada satu lagi yang perlu saya sampaikan. Ini bicara tentang rencana pengembangan tadi. Ini terakhir nih. Ya, terakhir nih. Tangan tuh gitu bang. Jadi bicara rencana pengembangan ini perlu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini khusus untuk bahari Bu ya. Daratan juga begitu. Karena yang pertama itu adalah yang harus kita perhatikan ketika kawan-kawan kelompok
ingin membuat rencana pengembangan destinasi, itu yang harus diperhatikan betul adalah kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan. Jadi memang hidup kita di Republik Indonesia ini diatur oleh RT RW dia. Rencana tata ruang, rencana tata wilayah. Jadi kalau kita punya keinginan membangun di situ, kalau ini rencana tata ruang kita itu tidak sesuai, tidak akan keluar izinnya, Pak. Selamanya kan jadi destinasi ilegal ya. Jadi perlu untuk kita kalau dalam mengembangkan destinasi ini, Bu. Ini perlu yang pertama kita perhatikan itu adalah perencanaan tata ruang kita. Jadi kebetulan saya sekarang menjadi anggota tim ahli di review rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Karena saya orang kelautan. Jadi pembahasan kita terakhir kemarin itu menyangkut review zonasi wilayah laut. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu mengharuskan sekarang tata ruang itu disatukan. Kalau dulu rencana tata ruang wilayah dibagi dua ya. Rencana tata ruang daratan dan rencana tata ruang laut. Kalau di laut itu RZPP 3K namanya, rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau kita daratan RTRW namanya. Sekarang itu amanat Undang-Undang Cipta Kerja itu ini harus disatukan tahun ini. Kemudian menjadi satu kesatuan tata ruang. Nah, ini kemudian harus menjadi perhatian bagi kita kawan-kawan Darwis, khususnya karena saya tadi bicara Bahari. Karena ini merevisinya sekali 5 tahun ya. Karena kalau ternyata kita kembangkan wilayah kita tanpa kesesuaian lahan, tidak sesuai dengan peruntukan, izin tidak akan keluar. Susah kita. Jadi ini harus menjadi perhatian ini, Bu. Menjadi perhatian. Tapi tentu pemerintah juga harus memberikan masukan ya. Harus memberikan masukan kepada Darwis. Kemarin bahan kita nih. Saya lihat Agam dulu. Agam ada nggak usulan untuk apa? Ada nggak usulan Kabupaten Agam untuk Tiku? Karena ini perubahan untuk tata ruang laut. Nah, tata ruang laut nih, Pak. Nah, kita bicara Bahari kan, Kabupaten Agam. Label usulan. Saman. Oh, ada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Wisata Provinsi Sumatera Barat, Perhubungan Sumatera Barat, Kelautan Perikanan Sumatera Barat, Pasaman Barat, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan. Lawakan. Ada. Saya nggak tahu nih. Kode. Coba ditulis-tulis juga Pak Kabit. Karena kan kemarin tuh kayak Tiku itu kan sudah dianggarkan di master plan. Nah, Tidak kode. kalau ingin pengembangan Pulau Tengah, Pulau Ujung itu, nah itu harus disesuaikan dengan rencana tata ruang laut. Karena kalau tidak ada masuk dalam rencana tata ruang laut, izin mendirikan dermaga aja nggak bisa. Karena izinnya harus ke pusat. Ya itu maksud saya tadi itu. Kita bikin rencana pengembangan nih, destinasi. Tapi kalau tidak didukung oleh RT RW kita, Karena bukan destinasi aja kayak nah itu kemarin tuh harus dimasukkan. Tapi itu RT RW darat. iya. Nah, Kan kalau memang combine harus jadi satu kan berarti ikut di dalam. iya terintegrasi ya. Diharmonisasikan ya antara ruang laut dengan ruang darat. Jadi kalau misalnya di rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir, Bu, Pulau Ujung sama Pulau Tengah itu tidak masuk dalam kategori wisata misalnya, mendirikan dermaga aja nggak bisa. Ini sekedar masukan nih. Artinya ketika kawan-kawan Pok Darwis di sini di usulan perubahan tidak ada. Mudah-mudahan memang dari dulu sudah diusulkan ya, Pak Kabit. Artinya tidak perlu ada perubahan. Yang untuk Tiku ya. Yang kita bicara pengembangan Bahari tadi kan. Coba besok saya cari data apanya. Saya mintakan besok dokumennya besok Pak Kabit. Nanti saya kabari nanti. Mudah-mudahan masih sesuai pikiran saya. Pikiran saya sih masih konteksnya masih dalam ruang. Wisata ya. Ya. Malah sekarang yang enggak yang malah di yang pertanyaan itu legalitas yang untuk tata ruang darat Apa ya? Nggak usah lah itu. Itu apa tuh? Walaupun ada jangan terlalu banyak. Sesuai dengan daya dukung lah. Jadi itu penting. Saya bilang tadi untuk perencanaan pengembangan ke depan bagi kawan-kawan Pok Darwis perlu memperhatikan kesesuaian peruntukan ruang agar nanti tidak terkendala dalam persoalan perizinan. Nah, kalau nanti terkendala dalam persoalan perizinan itu kan akan menyulitkan abang-abang di Pok Darwis juga. Jadi betul-betul dilihat di bapeda-bapedanya kan bisa diminta tuh rencana tata ruang. Oh kita mengembangkan di sini,
Ya, memang ini daerah pariwisata. Kalau sekarang lagi direvisi dia, RTRW kan lagi direvisi semua sekarang provinsi. Nah, usulkan tempat kita itu memang untuk menjadi daerah tempat wisata. Pak Darwis bisa bersurat. Pak Darwis bisa bersurat ke Dinas BMCKTR, PU, agar peruntukan ruang misalnya di kampung itu memang untuk lokasi pertanian. Ini bicara pertanian ya, Bang. Ditata ruangnya ternyata untuk pertanian. Kemudian kita mau pengembangan wisata di sana. Kalau tidak ada usulan perubahan lokasi itu nggak akan bisa di sini. Tetap untuk pertanian. Makanya kalau di Kampung Abang itu sekarang kan desa wisata. Coba lihat di tata ruangnya di Bapeda. Memang peruntukannya ada untuk pariwisata. Ternyata peruntukannya bukan untuk pariwisata, bersurat kepada dinas terkait agar ketika direview itu dijadikan daerah wisata. Nah, ini supaya nanti perizinannya tidak susah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk rencana pengembangan yang perlu diperhatikan itu adalah menggandeng kemitraan. Jadi memang perjuang ini harus bersama-sama ya, Bang. Jadi seperti saya bilang tadi, ya libatkan pentahelik itu. Memang ada unsur pemerintah, kemudian ada unsur swasta, ada universitas, kemudian ada penggiat. Nah, ini perlu memang bagi Poldarwis untuk, ya kalau kita misalnya di provinsi, Bang, kita bersedia saja. Kalau misalnya ada waktu, diundang kita misalnya dari provinsi untuk berdiskusi di masing-masing Poldarwis, insyaallah. Kemudian besok kantor kita minggu depan udah jadi. Kalau Poldarwis mau berkunjung ke badan promosi, kita siapkan ruang. Siapa? Nah, ya tapi ruangnya masih direnovasi. Kemudian Lah siap nanti Bang. ya, Bang, kita harus dianggarkan pula. Partisi-partisinya harus dianggarkan di perubahan, Bang, kan. Kebetulan kemarin didukung sama Pemprov, kita dikasih di lantai 4 rumah Bagonjong, Jalan Sudirman. Lantai 4 sayap kanan itu untuk menjadi kantor Badan Promosi Pariwisata Provinsi. Diisi sama Pak Gubernur. Nanti itu akan menjadi ruang bersama untuk seluruh Poldarwis. Jadi nanti kalau berkunjung untuk masalah apa, langsung ke sana aja, Bang. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita selesaikan ruangnya. Jadi memang Poldarwis kalau bisa ya saling bekerja sama, saling kalau misalnya di sini destinasinya penuh, direkomendasikan kepada tamunya untuk mendatangi destinasi kawan-kawan yang lain, kan. Jadi saling membantu dia. Dan itu saya bilang tadi, memang kelemahan kita kadang di Minang ini bekerja sama ini agak susah. Kalau bisa itu mulai kita budayakan. Nah, jadi kalau Poldarwis ya mudah-mudahan kayak begini saya silaturahminya semakin bagus, kan. Kalau destinasi ini penuh, orang mau sini, oh ada Bu, destinasi yang lain Bapak Ibu, sini ini bagus juga, ini destinasi kita, coba ke sini Bu. Ini saling membantu, saling menguatkan, kemudian ya bersinergis lah. Sekarang ada nggak kolaborasi, Bang? Oh, jalan surang ada, le Avengers kolaborasinya, Bang. Kalau nggak kalah si Thanos, kan? Kalau main Iron Man saya kalah ya, Bang. Nah, kolaborasinya ada Batman, ada siapa? Ada Hulk, ada apa Thor. Nah, artinya memang era sekarang itu era kolaborasi. Tidak ada era-era kita tuh era eksistensi kelompok sendiri itu tidak ada lagi. Kolaborasi dengan pemerintah, kolaborasi dengan sesama Poldarwis, saling mendukung dia. Jadi penguatan itu di situ, Bang. Jadi, kalau itu bisa kita lakukan, insyaallah lah berubah lah. Bang, Desa-desa terakhir kita. Bang, boleh minta WA-nya Bang? Betul tuh. Masukkan ke grup. Itu lah sombong banget. Ini awal admin loh Bang. Admin Kalau itu. admin itu bisa Bang. Awak lihat ada di grup penggiat pariwisata agam. Ada awak di grup penggiat pariwisata agam, Pak Kabir. Tapi di zaman Pak Indra Catri. Oh, grup enggak. itu masih ada. Itu yang terakhir, Itu Bang. Masih ada. Satu. Tapi Pak Gimana? Bupati masih Pak Indra Catri itu. Promosi. Ya sebenarnya kan ada, kita tiap kabupaten kota, Bang, ada tuh grup-grup penggiat pariwisatanya, Bang. Ya. Kalau selatan ada grupnya. Pesisir selatan ada pula grupnya. Itu harus dibuat tuh Pak Kabir. Memang grup penggiat pariwisata gabung saya dos tuh. Mau bahari, enggak bahari, mau langit, dasar laut. Pokoknya gabung itu. Kalau digabung itu dia sebatas penting, nggak ada fokusnya gitu. Pokoknya dilarang berpolitik. Saya dilarang menggalih lah, Bang. Kena galih tarik dong. Pas saya sama orang pariwisata menjual paket ke orang pariwisata kan enggak masuk dong. Jual paket itu keluar kan. Iya betul, itu tuh bikinnya penggiat. Jadi memang perlu tuh grup-grup itu. Tapi enggak apa-apa, Bang. Nanti kalau untuk apa bisa. Bisa sampean Bang? Bisa. Oh. Ya awal, Bang. Ya 08 balik, Bang. Oke Bang, mana Bang? 812 20 20 34 34 43, Bang. 34 34 43. Ya. Minta sering.
203443. Kalau mau WA mohon kita nama bang. Oh, siap. Wah biasanya nomor tak dikenal dah angkat. Oke. Boleh pakai foto profil ya bang? 3443. Kalau di Instagram nama wak penyelam hitam. Penyelam hitam. Ya. Nama Tanjung saya, Pak. Ya, penyelam hitam mah. Itu gua Instagram mah. Penyelam. 08 udah balik bang. 20 3 sampai 3 bang. 2 P. 3 bang. 3 Nah, ikut pengaruh waktu ke pengaruh bang. Nomor cari sih. Nah, pengaruh waktu ke lari. terakhir sebentar. Oh iya Lah habis bang. Lah. Kalau ada closing kok bang. Kalau mau lama bang ngecek kok nak sesuai lo jawab lo. Iya betul. Kita tagang-tagang nama aku payah bang kan. Ya, kalau ngecek mau pati perlu tagang, tapi dia masuk sekali. Jangan tagang dari sini. Kok pernah lihat? Penyelam hitam. Ayo. Oke, terima kasih abang-abang sekalian. Sudah ini kita atas atensinya pada materi pertama di malam hari ini. Saya yakin juga semua yang saya katakan itu enggak juga betul, Bu. Karena harus diuji lagi dia. Harus diuji lagi di lapangan sehingga itu bisa menunjukkan sebuah kebenaran atau tidak. Dan itu memang tugas kita bersama lah membuktikan ya, karena memang itu pengalaman selama ini. Dan bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat untuk abang-abang ini kawan-kawan semua yang ada di Kodawis Kabupaten Agam. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada kata yang tidak pada tempatnya, ada khilaf. Bukti kita sebagai manusia bang, penuh dengan kekhilafan. Mudah-mudahan dimaafkan. Dan harapan saya terakhir kita bisa menjalin silaturahim. Depannya kalau saya datang ke tempat abang-abang menyundi, kalau misalnya saya lupa tolong ingatkan. Jo, nah ini panggil bapak bang, saya paling nggak suka dipanggil bapak. Karena saya merasa itu doa mempercepat saya mati bang. Bapak gitu kan. Kalau rasanya lebih senior pada saya, panggil nama aja nggak apa-apa bang. Jo, nggak apa-apa. Saya biasa aja bang. Kalau di bawah-bawah panggil abang aja bang. Yang manggil Pak Jo. Apa bu? Nomor WA tuh aktif nantinya tuh. Insya Allah itu nomor itu nomor abu semua sukun tuh ah. Nah itu adik awal tuh. Bu, kalau nggak aktif berarti lagi nyelam gitu aja. Kemudian yang perlu bu, yang harus kita pikirkan pun harus ini bu, bikin event. Iya betul. Nah, event itu paling penting untuk menjadi media promosi. Saya baru teringat kenal adik saya itu bu. Jadi adik saya itu dia memang spesialis pertunjukan ya bang. Kemarin dia mewakili, dia satu-satunya sanggar yang mewakili Sumatera Barat di Festival Bromo. Memang diundang langsung oleh panitia Festival Bromo. Besok mau manggung lagi di Bromo ya punya. Berapa? Bulan berapa? Nah, bulan 8 besok manggung lagi di Bromo. Dia ada UMP bang. Tampilannya apa? Kemarin mereka ini tim yang menyambut kalau katakan jadi video-video penyambutan tamu di BIM Amin 55 itu sukun yang kemarin yang create sama Dinas Pariwisata Provinsi yang main kelempong di BIM itu kemarin sukun itu apa kok dia memang kalau di tim kita harus dibagi-bagi bang. Kalau saya main di atraksi, kalau mereka tuh main di kebudayaan, di seni pertunjukan mereka. Nah, memang mereka spesialisasinya. Jadi nanti pun sebenarnya tim-tim kita ini lengkap semua. Jadi kalau nanti kawan-kawan Kodawis UMP, Sentra Tasik. Sentra Tasik ya? Bon. Oh ini ada juga isi Panjang panjang. Apa jadinya? Bisa join. Sini tari. Ya. Bisa. Lagi nomor WA sekali. Tapi itu kan ikan ya soalnya dia. Tapi sebelum nikah ada yang milih pribadi tahu. Juniornya Urian kita. Artinya memang Bang Abid kita ke depan itu kan dalam pengembangan Kodawis memang butuh itu tadi, semua stakeholder harus dimanfaatkan ya. Jadi tidak hanya atraksi, tapi butuh juga seni pertunjukan, butuh ini. Memang ini tugas Pak Kabid Akraf ini berat ya, apalagi Akraf.
Aircraft itu salah satu apa juga kan? Oke. Maksudnya kolaborasi tadi. Iya, tetap rumusnya adalah kolaborasi. Multi talent tadi Nggak ada seharusnya. nggak ada yang selesai. Nggak selesai, Pak. Ada yang Yakin lah. fokus, ada yang fokus. Ya, harus ada yang difokuskan. Jadi mungkin itu saja Bapak Ibu, Ya. karena udah hari jam 10:30. Hitungan lembur nih, Bang. Saya masih layani. Kayak